Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Apa kabar semua? Kita bertemu lagi di mata kuliah Praktikal Korean. Kita saat ini memasuki minggu yang ke-7, minggu ke-8, itu merupakan minggu ujian. Silakan pelajari dari bab 1, 2, dan 3 sampai bab minggu ini yang kita pelajari. Pelajari kosakata dan tata bahasanya. Soalnya tidak akan terlalu banyak ya. Mungkin hanya sekitar 50. Ya, gitu ya. Baik, kita mulai materi minggu ke-7 ini. Kita mulai dari bab 3, kita akan masuk pada ilsang senghwal. Ilsang senghwal itu adalah kegiatan sehari-hari. Ini bagian 1. Nanti setelah UTS kita akan masuk pada bagian 2-nya. Jadi ilsang senghwal. Ilsang itu sehari-hari ya. Senghwal itu kegiatan. Kegiatan sehari-hari. Kita akan belajar tentang ohinya. Ada kata kerja dan kata sifat. Kemudian ada tata bahasanya, yaitu benida atau semnida, ada ul atau rel. Saya berharap terus dilatih dalam hal membaca di rumah, sehingga tidak kesulitan dalam memahami atau mempelajari apa yang saya sampaikan materinya. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu vocabulary terlebih dahulu. Oke, kita masuk pada ke kata kerja terlebih dahulu. Kata kerja, pertama ada ini dibacanya adalah gada, artinya adalah pergi. Gada artinya adalah pergi. Berikutnya ada oda. Oda datang. Oda artinya datang. Gada pergi. Oda datang. Jada tidur. Berikutnya ada iyagihada. Iyagihada artinya adalah berbicara. Berikutnya ada masida. Masida artinya adalah minum. Mokta artinya adalah makan. Mokta makan. Berikutnya ini ada konsonan kompleks, ada huruf L dan G. Tapi yang kita bacanya bagian G-nya saja, jadi ikta bacanya. Ikta, tapi tulisnya ada ILG di bawahnya ya. L dan G, tapi kita bacanya ikta saja. Artinya adalah membaca. Berikutnya ada deta. Deta artinya adalah mendengar. Berikutnya boda. Boda artinya adalah melihat atau menonton. Nanti kita lihat objeknya. Kalau kita contohnya, Cinggu itu kan teman. Maka ketika ada boda, berarti artinya adalah melihat teman. Bukan menonton teman ya kan. Tapi kalau ada film, berarti itu menonton film. Berikutnya ada ilhada. Ilhada artinya adalah bekerja. Gongbuhada artinya belajar. Undonghada artinya berolahraga. Berikutnya ada suida. Sida artinya adalah istirahat. Manada artinya adalah bertemu. Sada artinya adalah membeli. Coahada artinya adalah suka. Coahada artinya adalah suka. Nah, kalau kita perhatikan, kalau diperhatikan ya, cirinya dari semua kosakata dalam bahasa Korea ini, semuanya itu berakhiran dengan da. Coba dilihat semua. Ini da, ini da, ini da, ini da. Ini da, ini da, da, da. Da, 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 da. Nah, jadi ini semua kosakata, kata kerja itu akar kata atau root-nya. Jadi, jika kita ingin mengubah kata kerja ini ke dalam atau dengan ditambahkan dengan tata bahasa lain, maka syaratnya adalah akar katanya, da-nya ini harus dihilangkan. Da-nya harus dihilangkan, baru digunakan dengan berbagai macam tata bahasa. Kalau bahasa Indonesia cukup atau tidak sama saja, misalkan sedang makan, makannya tetap, makannya makan, tidak ada yang dihilangkan atau ditambahkan. Misalkan ya, mau makan, akan makan, semuanya makan. Tapi ketika kata kerja dalam bahasa Korea, ciri yang paling utama adalah berakhiran dengan da. Jadi, kalau nanti mencari sebuah kata di kamus, itu cari sampai da seperti ini. Jika bukan sampai da, kata kerja atau kata sifat, maka itu sudah ubahan. Jadi bukan akar katanya lagi ya. Ya, jadi ternyata akar katanya daripada pergi artinya adalah gada. Nanti da-nya kita hapus semua nih. Kalau kita mau tambahkan dengan tata bahasa tertentu.
Oke, nanti ada di materi berikutnya ya. Oke, ini kata kerja silakan dihafal. Ini akan muncul dalam ujian UTS nanti. Berikutnya, kita masuk slide berikutnya. Itu ada kata sifatnya. Kata sifatnya itu ada keda. Keda artinya besar. Lawan katanya adalah cakta. Cakta artinya adalah kecil. Keda besar, cakta kecil. Manta banyak, cokta sedikit. Manta banyak, cokta sedikit. Di sini ada N dan H, konsonan kompleks. Tapi bacanya manta. Oke. Berikutnya cota. Ini huruf H di bawahnya ada J, O, dan H. Cota. Bisa bagus atau baik artinya. Lawan katanya napuda. Napuda ini jelek. Jelek di sini bukan hanya sifat saja, tapi juga cuacanya bisa buruk gitu ya. Nanti tergantung subjeknya apa. Berikutnya ada jemi ita. Jemi ita artinya menarik. Jemi opta artinya tidak menarik. Yang terakhir ada masita, ini enak. Mat opta artinya tidak enak. Oke, ini kata sifat. Lihat, seperti tadi kata kerja, ini pun semuanya berakhiran dengan da. Betul ya? Nah, ini jadi kata sifat pun sama. Akar katanya itu berakhiran dengan da. Jadi kalau menemukan kata yang bukan ada akhiran da-nya, berarti itu bukan kata kerja atau kata sifat. Gitu ya? Oke, ini tinggal dihafal lagi. Berikutnya kita masuk pada kosakata sehari-hari. Ini harusnya ada di slide sini nih ya. Ini saya ketiknya kurang. Oke, pertama ada ini dibacanya adalah cha. Cha artinya adalah teh. Cha artinya adalah teh. Kopi, kopi artinya kopi. Berikutnya ini ada pang, pang roti, double B ya. Pang roti. Berikutnya ada uyu, uyu artinya adalah susu. Berikutnya ada yonghua. Yonghua. Yonghua artinya adalah film. Berikutnya ada emak. Emak. Emak, emak. Emak bacanya. Emak artinya adalah musik. Berikutnya ada sinmun. Sinmun artinya adalah koran. Yang terakhir adalah cinggu artinya adalah teman. Cinggu. Mungkin sering dengar ya kata cinggu ya. Nah, cinggu artinya adalah teman. Nah, jadi ini kosakata sehari-hari ini silakan dihafal. Kata sifat, kata kerja, kata tempat yang sebelumnya atau bab 1, bab 2 sudah kita pelajari ya. Baik, kita masuk pada tata bahasa di slide berikutnya. Nah, ini saya turunkan. Oke. Nah, jadi ada akhiran kalimat formal itu benida garis miring semnida. Ingat, ketika ada sebuah tata bahasa dalam bahasa Korea, itu diberi keterangan garis miring, maka maknanya adalah harus dipilih. Harus dipilih penggunaannya, nanti dilihat disesuaikan dengan apa syaratnya. Nah, di sini ada benida atau subnida ini, itu merupakan akhiran kalimat formal. Oke, apa itu benida atau subnida? Jadi, akhiran kalimat yang digunakan pada kata kerja atau kata sifat. Nah, sebelumnya kita sudah lihat kata kerja atau kata sifat tadi. Jadi bertujuan untuk merubah akar kata. Jadi akar kata tadi itu kita ubah dengan tujuan menjadikan kalimat formal. Tujuannya untuk menghormati lawan bicara atau pendengar. Jadi dalam bahasa Korea, ketika kita berbicara kepada orang lain, itu setidaknya harus diubah kata kerjanya baik informal ataupun formal. Kebetulan kita akan mempelajari tentang formal terlebih dahulu. Jadi tidak disarankan bagi orang asing belajar atau bukan hanya orang asing, orang Korea sendiri, ketika berbicara dengan lawan bicaranya, menggunakan kata kerja atau kata sifat tanpa diubah. Misalkan, pergi, cukup tadi kan, pergi artinya adalah gada. Gada, gada, pergi, pergi, gada. Kongguhada, kongguhada. Belajar, belajar. Atau misalkan, keda, besar, keda, besar. Itu tidak bisa, tidak boleh. Maka harus diubah terlebih dahulu akar katanya. Nah, tambahan untuk merubah kata dasar tadi menjadi akhiran kalimat formal yaitu dengan benida atau semnida. Mungkin pernah dengar ada kamsa hamnida, sarang hamnida, mian hamnida, jesong hamnida, sarang hamnika, coa hamnika. Nah, ketika pernah mendengar semnida hamnika seperti itu, berarti itu maksudnya adalah bentuk formal.
Jadi bukan mian hada, coa hada, bukan ya, tapi diubah. Nah, sekarang kita masuk kepada penggunaannya. Kalau tadi ada garis miring, ini saya berikan kotak, ada 2. Oke. Di sini ada benida atau benika. Nah, benida ini bentuk pernyataan. Nah, ketika nida kemudian berubah menjadi nika, nikanya berarti ini bentuk pertanyaan. Maka kalau benida pernyataan, benika pertanyaan. Oke, nah jadi yang bisa ditambahkan dengan benida atau benika adalah kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan vokal setelah da-nya kita hilangkan. Contohnya ada kata gada, da-nya kita hapus. Da-nya kita hapus, maka yang tersisa adalah huruf G dan huruf A. Maka ga. Dalam kondisi ini kita lihat paling akhirnya adalah huruf A, maka ga ini ditambahkan rumusnya benida, maka menjadi gamnida. Gamnida. Jadi B-nya, karena di sini kan sendiri, tidak boleh. Maka dia mengisi di sini. Maka menjadi gamnida. Nah, dibacanya pun bukan gapnida, tapi gamnida. Jadi B bertemu dengan N, ini ada cerita. B jika bertemu dengan N, maka B dibaca atau dibunyikan menjadi huruf M. Maka menjadi gamnida, bukan gapnida. Tapi tulisannya ini yang benar ya. Gamnida artinya pernyataan, pergi. Gamnika, pergi, gitu ya, pergi, ya. Terus berikutnya ada masida. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Yaitu menghapus da-nya. Maka ketika kita lihat ada masi, maka yang paling ujung adalah huruf I. Maka vokal ditambahkan benida, maka menjadi masim nida atau masim nika. Masim nika bentuk pertanyaan. Jadi B-nya mengisi di sini. Gitu, masim nida. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya ada semnida atau semnika. Nah, ini untuk kata kerja yang berakhiran dengan konsonan atau pacim. Kita lihat, da-nya kita hapus, detanya kita hapus. Ketika kita lihat ada huruf M, O, dan G, maka terakhir adalah huruf G, konsonan. Maka dalam kondisi ini tinggal ditambahkan semnida saja menjadi moksemnida. Bentuk tanyanya moksemnika. Deta, semnida menjadi detsemnida. Lihat ya, jadi sebelah kirinya vokal, sebelah kanannya konsonan. Nah, penggunaan ini dan ini itu harus sesuai, jadi tidak bisa ditukar pakai. Ketika tukar pakai maka salah. Nah, jadi ini cara pemilihannya. Oke, nah gada tadi artinya pergi, masida artinya minum, mokta artinya makan, deta artinya adalah mendengar. Baik, kita contoh pertama ada indasiga mokta, maka dirubahnya menjadi apa? Indasiga mokta menjadi, di sini saya ketik ya. Oke, indasiga moknya sudah kita tulis. Maka ditambahkan apa? Iya, sem nida. Maka indasiga moksem nida. Karena danya kita hapus ya. Di sini maaf, danya kita hapus, maka sisa. Cinguga oda, danya kita hapus, maka di sini kita masukkan apa? O-nya. O kita ketik dulu. O. Karena sudah O vokal, maka huruf B-nya di mana? Di bawahnya. Maka dijadi B. Maka menjadi om nida artinya adalah datang. Berikutnya ramyoni mashitta. Ramyeon itu mie seperti kita Indomie tapi ramyeon. Ramyoni mashitta, apa yang dia lakukan pertama kali? Dan kita hapus. Maka tersisa huruf apa? M, A, S, I, dan double S, konsonan, maka tambahkan sem, nida. Masih sem, nida. Yang terakhir, ada don. Doni ita, don itu artinya adalah uang. Ita ada uang. Saya beri tanda tanya, maka di sini maksudnya adalah bertanya. Maka menjadi apa? Doni is, karena sudah konsonan, maka tambahkan isem, akhirnya dengan isem nikah. Ada uang. Doni isem nikah, ada uang. Maka ini yang muncul untuk contoh ini ya. Nah, semnida, semnikah mudah-mudahan bisa dipahami. Kita masuk pada slide berikutnya. Oke,
Kan kita masuk pada susunan kalimat. Susunan kalimat dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari subjek, predikat, objek. Contohnya adalah adik minum kopi ya. Betul ya? Tapi dalam bahasa Korea, susunan kalimatnya adalah S, O, P. Contohnya adik, kopi, minum. Ya, adik, kopi, minum. Nah, kelebihan dari bahasa Korea adalah kalau dalam bahasa Indonesia ini kita tidak mengenal predikat, tidak mengenal partikel-partikel, tapi dalam bahasa Korea itu ada partikelnya. Nah, partikel subjeknya kita sudah belajar yaitu i atau ga, partikel objeknya el atau re, kemudian akhiran kalimatnya nanti ada be nida atau sem nida. Maka dalam bahasa Indonesianya untuk mudahnya saja, contohnya ada kata dasar adik. Ini saya belum ubah ke dalam bahasa Korea ya. Adik, karena pakainya i atau ga, maka adiki, kopi jadinya kopirel, minum tambahkan sem nida. Kira-kira seperti ini gambarannya. Nanti tinggal kita masuk ke dalam bahasa Korea saja. Nah, jadi susunan dalam bahasa Korea adalah subjek, objek, dan predikat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ketika berbicara kita harus merubah pola pikir kita terlebih dahulu. Ya, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah el atau rel partikel objek. Jadi kalau partikel objek di sini untuk menunjukkan objek dari sebuah kalimat. Kalau tadi adik minum susu, berarti susunya harus diberi partikel objek, maka menjadi susurel, kira-kira gitu ya. Nah, cara penggunaannya ada garis miring lagi, berarti tinggal dipilih, ada el, ada rel. Nah, kata benda yang berakhiran dengan konsonan, contohnya di sini pang, ditambahkan el menjadi pangel. Ramyon menjadi ramyon el, ramyonel. Nah, ini pakai el. Kemudian contoh ca itu t, karena vokalnya berakhiran vokal, maka tambahkan rel, carel. Orange menjadi orangirel. Ya. Oke, kita masuk pada contoh berikutnya. Kita ketik colsu si siapa? Oke, ini si ga. Uyu, karena di sini akhirannya vokal maka ditambahkan uyu, uyurel. Ya, uyurel masim nida. Kata dasarnya masida ya. Cingu, cingu vokal, cingu ga. Ramyon, tadi kita tambahkan apa? Ramyon el samnida. Samnida kata dasarnya sada, artinya adalah membeli. Andisi, andisiga. Andisiga, saguarel. Oh, ini sudah saya tambahkan ya. Saguarel maksum nida. Sagua artinya adalah apel. Berikutnya ada songi. Songi siga. Cingu, cingurel. Manam nida. Manam nida, kata dasarnya manada artinya bertemu. Terakhir abojiga. Kemudian yonghwa karena vokal, jadi tambahkan yonghwarel. Bom nida. Menonton ya. Oke, ini bisa dilakukan ya. Kemudian untuk tugas berikutnya, ini latihan terakhir. Maaf. Nah, praktisnya, latihannya, contohnya seperti ini. Ada nama Andi. Ini Andi, garis miring, japji itu artinya adalah majalah, boda artinya adalah melihat. Maka dilengkapi menjadi Andi Shiga. Si ini boleh dipakai, boleh tidak ya. Tapi kalau si ini seperti dalam bahasa Indonesia, ada tuan, ada mas, ada mbak. Dalam bahasa Korea, si digunakan pada nama. Jadi kalau nama itu, kalau kita menghormati, tidak terlalu tua usianya, kita boleh pakai si. Gitu ya. Kalau kita kan Mas Budi, dibandingkan dengan Budi, lebih halus menggunakan Mas Budi. Meskipun agak sedikit beda. Tapi intinya seperti itu. Andi Siga, karena japji tadi di dalam kurung, ini objeknya maka ditambahkan rel, maka menjadi japji rel bom nida. Ini japji artinya adalah majalah. Baik, tugasnya adalah di web kuliah, silakan dipelajari dulu videonya. Kemudian dibuat seperti contoh nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 saja. Ketik di forum tugasnya. Kemudian ketik di web kuliah saja ya. Untuk tugasnya ini. Kemudian untuk UTS-nya, kisi-kisinya, pelajari saja yang sudah, soalnya tidak akan susah. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke bagian kedua nanti setelah UTS ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Jika ada kesulitan, silahkan hubungi melalui WA atau bisa langsung ketik di web kuliah. Terima kasih. Kamsahamnida.